Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vansa Afan dengan NPM 2001 2010350. Di sini saya dari kelas C, Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, apa sih CRM itu? Yang kedua, ada pengertian, tujuan, dan fungsi, hingga nanti kita ada langsung contoh aplikasinya dari CRM tersebut. Untuk yang pertama, CRM itu sendiri adalah singkatan dari Customer Relationship Management. Jadi Customer Relationship Management atau CRM itu adalah sebuah sistem yang mengelola hubungan antara pihak korporasi atau perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user atau pengguna yang berbeda. Jadi pendekatan jenis ini dapat memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah kepada konsumen tersebut. Nah, CRM sendiri ini mengkomunikasikan dari kebijakan, proses, dan strategi dalam satu kesatuan yang diimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Nah, tujuan dari CRM sendiri adalah ada 4. Yang pertama, untuk meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan melalui terjalinnya hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan, sehingga adanya proses upselling dan cross-selling. Yang ketiga yaitu ada menggunakan informasi yang telah terintegrasi sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Yang terakhir ada menghasilkan konsistensi dalam pembuatan prosedur penyaluran jawaban kepada pelanggan. Jadi contohnya misal ada pelanggan yang komplain atau apa, itu akan lebih mudah komunikasi kita. Berikutnya ada fungsi dari CRM sendiri. Fungsi CRM sendiri yaitu adalah untuk mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh, dan melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Nah, dalam CRM sendiri ini ada 3 komponen. Yang pertama yaitu ada manajemen. Jadi terkait dengan komponen manajemen itu berfokus pada sistem pengelolaan dan peningkatan hubungan. Nantinya ini akan berdampak besar dan meningkatkan pengembangan dari segi unggulan yang kompetitif. Yang kedua ini ada hubungan atau relationship. Jadi komponen yang berikutnya ini yaitu tentunya membutuhkan komunikasi yang dilakukan secara 2 arah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada customer dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga ada pelanggan. Untuk komponen pelanggan ini merupakan orang yang akan, sedang, dan pernah menggunakan jasa atau dari sebuah perusahaan, baik itu dalam proses melihat, melakukan transaksi maupun perbaikan. Yang berikutnya ini adalah ada 3 tahapan dalam CRM. Yang pertama yaitu adalah memperoleh pelanggan yang baru atau acquire. Untuk dapat memperoleh pelanggan baru, kita harus memastikan untuk memberikan kenyamanan dari sisi pelayanan atau pelayanan saat pelanggan itu membeli barang dari kita ini. Kemudian kita juga bisa mempromosikan produk dengan memberikan kesan pertama yang baik. Yang kedua yaitu adalah menambah nilai dari pelanggan. Jadi untuk menambah nilai dari pelanggan ini ada 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara upselling dan cross-selling. Untuk upselling sendiri adalah saat kita menawarkan produk yang sama, akan tetapi mempunyai kualitas yang jauh lebih baik. Sedangkan cross-selling merupakan strategi pemasaran dengan menawarkan produk lengkap terhadap barang yang sudah dimiliki oleh pelanggan. Dan tahapan yang terakhir adalah mempertahankan pelanggan.
Jadi untuk memperlancar pelanggan ini kita harus memberikan pelayanan dan dukungan aplikasi yang bermanfaat dan juga dapat meningkatkan kredibilitas dari perusahaan yang kita miliki. Nah, di sini untuk manfaat dari CRM ini juga ada. Yang pertama, manfaat dari CRM sendiri untuk bisnis adalah mendorong loyalitas pelanggan. Jadi CRM memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan dengan lebih baik. Contohnya seperti bank yang menggunakan call center atau service center yang lain. Itu pasti pelanggan akan merasa melayani dengan baik dengan sistem tersebut. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional kerja. Dengan CRM sendiri mampu memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelayanan. Yang keempat, meningkatkan time to market. Jadi, penerapan CRM mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian juga membutuhkan waktu yang tepat dalam memasarkan sebuah produk. Yang kelima, mendapatkan pendapatan secara optimal. Dengan menerapkan sistem CRM yang tepat, maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja. Nah, dari kesimpulan penjelasan dari saya, CRM adalah sebuah informasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengelola hubungan antara pihak perusahaan dengan pelanggan. Komponen dari CRM sendiri terdiri dari pelanggan, hubungan, dan manajemen. Dan manfaat utama dari penggunaan CRM adalah untuk mewujudkan sistem manajemen yang dapat mengelola dan melayani setiap kebutuhan customer yang terkait dengan produk dengan lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.